Anda menyaksikan News Update. Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelesaikan proyek reklamasi Jakarta. Hal ini sebagai bukti konsistensi pemerintah kepada publik dan investor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menekankan tidak ada alasan untuk memberhentikan proyek reklamasi Jakarta. Berdasarkan hasil sejumlah kajian, reklamasi sangat dibutuhkan mengingat kontur tanah di Jakarta yang terus mengalami penurunan. Di samping itu, terlibatnya sejumlah investor dalam proyek ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Menurut Luhut, jika reklamasi dibatalkan akan berdampak pada ketidakpercayaan investor terhadap Indonesia ke depannya. Karena itu, Luhut menyayangkan pihak-pihak yang menentang adanya proyek reklamasi, termasuk rencana Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan untuk memberhentikan proyek ini. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta selanjutnya mempelajari kajian yang ada sebelum memberhentikan proyek reklamasi. Luhut menegaskan proyek reklamasi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Reklamasi kan tidak ada masalah. Reklamasi saya berkali-kali sebutkan. Itu sudah mulai tahun 95, zaman Pak Harto, zaman Pak SB 2008. Lah itu Gubernur DKI, kemudian Pak Jokowi kan yang terjemahkan. Itu akan ada dua hal. Membangun bendungan dalam, kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana? Sebab kalau itu tidak lakukan, siapapun yang membuat studi mengatakan bahwa Jakarta itu turun. Ya, dan satu. Yang kedua, kita sebagai negara nanti dicerca orang gitu loh. Kok tidak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintahan yang lalu. Kalian yang muda-muda belajar itu. Jadi jangan terus ribut. Nah, kemarin sebulan lalu sudah datang ke kantor kami minta penjelasan dari orang-orang yang dikoordinir oleh LIPI, oleh Pak Ridwan Sesmenko saya, itu jelasin. Akhirnya bilang bahwa kita sama kalau gitu pemahamannya. Dipersembahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengungkapkan adanya penyelundupan potasium dan nitrat sebanyak 100 hingga 200 ton per minggu dari Malaysia ke Indonesia. Aksi itu mengancam sumber daya alam dan ekosistem laut di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Susi pada rapat koordinasi Satuan Tugas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susi menekankan laut adalah masa depan Indonesia karena memiliki potensi luar biasa dengan kekayaan alam membentang dari Sabang hingga Merauke. Hal itu membuat banyak pihak luar tergiur untuk mencuri potensi perikanan Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bom laut yang diselundupkan dari Malaysia. Selain itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya mewaspadai modus baru penyelundupan, seperti kapal besar yang transit membawa hasil ikan Indonesia ke samudra luas untuk bertukar dengan kapal asing. Ini adalah eksersis. Saat ini indikasi terjadi penyelundupan bahan potasium dan nitrat itu dari Malaysia kurang lebih 100 sampai 200 ton per minggu, Pak Menko. Bukan per bulan, per minggu. Dan bom-bom ini dan portas ini adalah disebarkan sampai ke Raja Ampat dan Labuan Bajo. Daerah-daerah wisata kita, juga NTT, juga Papua sebelah selatan. Ini juga tidak bisa kita biarkan. Karena kalau karang kita hilang, maka beberapa wilayah wisata bahari kita juga akan hancur. Yang kedua juga sumber daya ikan kita akan turun. Ya, transshipment itu juga perlu kita waspadai. Sekarang kan mereka masuk ke laut bebas. Nah, kita harus lihat pengawalan angkatan laut kita harus kuat, tanker kita harus ada. Karena kalau nggak ada tanker, kapal minyak. Catatan panjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang selalu diwarnai praktik curang dengan melibatkan penyelenggara menjadi salah satu pertimbangan MPR untuk menyerahkan penyelenggaraan pemilu kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri, bukan lagi oleh pemerintah atau partai politik peserta pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilu yang jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga manapun, terutama institusi yang di dalamnya terdapat peserta pemilu. Peran DPR dan pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan pemilu dan melaksanakan seleksi calon anggota penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi menyatakan rapat konsultasi DPR KPU hasilnya tidak mengikat KPU. Sebab sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus mandiri dan bebas dari intervensi politik lembaga DPR. Vonis itu dibacakan dalam sidang terbuka di MK Senin 10 Juli 2017 kemarin dengan berpijak pada 6 alasan yang fundamental. Sepanjang sejarah pemilu yang penyelenggarannya adalah pemerintah dan partai politik, kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu telah menjadi bagian dari catatan buruk pelaksanaan pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru, KPU yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tidak saja bertugas penyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, melainkan juga turut memastikan agar pemilu dimenangkan oleh organisasi peserta pemilu pendukung pemerintah. Dengan demikian, apabila sudah masuk pada proses dan tahap pemilu, sepenuhnya harus dikendalikan oleh KPU sebagai lembaga independen, di mana kejujuran dalam pemilu hanya mungkin dapat dicapai apabila pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bersifat mandiri. Kemandirian KPU merupakan pengejawantahan dari kedudukan KPU yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga independen dan berada di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. Sebagai lembaga mandiri, KPU memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Sifat mandiri yang diletakkan kepada KPU mencakup kemandirian institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara institusional berarti secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Sedangkan mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun, salah satunya lembaga DPR. MK hapus intervensi DPR ke KPU, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan rapat konsultasi DPR KPU hasilnya tidak mengikat KPU. Sebab sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus mandiri dan bebas dari intervensi politik lembaga DPR. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil. Selamat pagi Mas Fadli, apa kabar? Baik. Oke, apa pesan besar di sini yang ingin Anda sampaikan dari Perludem bahwa MK telah menghapus intervensi DPR dalam hal ini Komisi 2 kepada KPU? Ya, sebagai sebuah putusan peradilan kita tentu harus menghormati ya, dan semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks materi putusannya, ini tentu saja kita perlu mengapresiasi Mahkamah Konstitusi karena menurut kami putusan ini sudah mengembalikan lagi makna kemandirian dari lembaga penyelenggara pemilu itu dalam hal ini KPU. Karena sesuai dengan amanat konstitusi pasal 22E ayat 5 itu kan disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya. Nah, makna kata mandiri inilah kemudian yang terganggu dengan adanya ketentuan pasal 9 huruf A Undang-Undang 10 2016 yang dalam tanda petik ya memaksa KPU dalam menyusun peraturan itu harus ikut dengan rekomendasi-rekomendasi yang diinginkan oleh DPR dan pemerintah dalam forum konsultasi. Nah, inilah yang kemudian coba dihilangkan oleh MK dan sudah diputus pada pembacaan putusan 2 hari yang lalu, ketika kemudian dinyatakan bahwa frasa konsultasi yang bersifat mengikat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, spesifiknya pasal 22E ayat 5. Artinya rapat konsultasi tetap dilaksanakan dalam forum RDP, tetapi hasilnya tidak mengikat. Betul. Jadi kewajiban KPU untuk melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam hal menyusun peraturan untuk menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, itu wajib untuk dilakukan. Tapi kemudian forumnya adalah forum masukan dari DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang kepada KPU. Kalau nanti KPU menilai masukan itu sesuai, ya bisa diterima dalam menyusun peraturan. Dan KPU kan tentu pastinya berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip dan azas penyelenggaraan pemilu dalam hal menyusun peraturan KPU. Berarti bisa dikatakan bahwa rapat konsultasi dengan DPR, dalam hal ini Komisi 2 dan pemerintah, kemudian tidak mengikat, oke. Tapi berarti sama saja dengan KPU menyelenggarakan FGD atau uji materi publik? Betul.
Forum konsultasi ini kan sebetulnya menjadi ruang bagi KPU untuk berkoordinasi ya dengan DPR dan pemerintah sebagai stakeholders yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Lagi pula kemudian DPR dan pemerintah kan adalah pembentuk undang-undang yang pastinya perlu ya, memberikan masukan kepada KPU ketika KPU menerjemahkan atau menurunkan peraturan perundang-undangan dalam peraturan KPU untuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan pilkada. Jadi forumnya hanya masukan itu saja. Jadi pengalaman pilkada, persiapan pilkada 2017 misalnya ketika itu untuk beberapa materi kan kemudian sangat kentara sekali ya ketika DPR dan sekelompok elit politik itu memaksakan satu materi diatur dalam peraturan KPU. Padahal misalnya itu keterlibatan terpidana percobaan misalnya yang diperbolehkan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Padahal itu bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 8 2015 pasal 7 huruf O misalnya, di mana yang boleh menjadi calon kepala daerah itu adalah orang yang sudah berstatus mantan terpidana. Tapi kemudian pada forum konsultasi itu DPR memaksakan agar orang yang berstatus terpidana percobaan itu boleh menjadi calon kepala daerah dan memaksa KPU untuk mengakomodir pengaturan itu. Ini kan kemudian menjadi sebuah anomali ya. Peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang, tapi kemudian materi itu dimasukkan dalam forum konsultasi yang diberikan oleh DPR. Nah, kembali lagi ke rapat-rapat konsultasi. Sejauh ini mekanisme konsultasi terhadap DPR dan pemerintah adalah forum terbaik, dipandang sebagai forum terbaik untuk memberikan masukan kepada KPU ataupun mengkoreksi KPU sekaligus. Kan kita juga sama-sama tahu bahwa KPU bukan lembaga yang serba benar, bukan? Kemudian siapa yang akan melakukan langkah-langkah koreksi berikutnya? Iya, peraturan KPU itu kan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya. Itu kita bisa lihat di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mekanisme koreksinya ada. Kalau seandainya peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, ada mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung yang boleh diajukan siapa saja. Kalau seandainya mereka merasa peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang atau kemudian KPU keluar dari kewenangan yang seharusnya dalam membuat peraturan. Jadi mereka boleh mengajukan koreksi atau kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk kemudian memperbaiki peraturan KPU itu. Apakah ini juga Anda melihat kemudian menjadi sebuah penegasan penting begitu bagi kemandirian kelembagaan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu? Ya, menurut saya ini sebuah putusan yang sangat patut diapresiasi ya, karena kemudian mengembalikan hakikat kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Betul tidak hanya KPU tapi juga Bawaslu. Menurut kami ini otomatis harus diberlakukan juga kepada Bawaslu. Karena yang diputus MK dalam pertimbangannya itu adalah putusan yang sangat komprehensif, mengelaborasi banyak hal ketika berbicara mengenai makna kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pemilu itu, baik oleh KPU maupun Bawaslu, adalah kewenangan penuh dari penyelenggara pemilu. Dan mereka tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. Ketika kemudian mereka menyusun kewenangan dalam hal peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Mas Fadli, bagaimana dengan keputusan-keputusan yang sifatnya krusial yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan juga DPR dan juga pemerintah? Iya, forum konsultasi dalam sifat rapatnya yang dalam forum rapat dengar pendapat itu memang menjadi ruang ya bagi KPU untuk meminta masukan kepada pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah tentu bisa menjelaskan misalnya ada satu ketentuan norma yang meragukan atau multitafsir atau pengaturannya bisa menimbulkan implikasi-implikasi yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemilu. Nah, pembentuk undang-undang itu bisa memberikan masukan. Sebetulnya apa sih maksud pembentuk undang-undang dulu? Dan itu akan bisa diturunkan dalam bentuk norma hukum di dalam peraturan KPU. Tapi kuncinya adalah DPR dan pemerintah tidak boleh memaksakan suatu materi yang kemudian harus diatur di dalam peraturan KPU. Karena KPU punya kewenangan penuh dan tidak boleh diintervensi untuk mengatur itu. Kalau seandainya nanti KPU mengatur hal yang bertentangan dengan undang-undang misalnya, atau tidak sesuai dengan maksud para pembentuk undang-undang ya, atau kemudian melebihi kewenangannya dengan karena ada konflik kepentingan tertentu juga, seperti tadi dibilang KPU kan juga tidak bisa bersih dari kepentingan itu. Betul. Ada mekanisme koreksi yang tadi saya sampaikan, bisa kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan ini juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Negara Independen lainnya. Peraturan KPK misalnya, peraturan Komisi Yudisial, peraturan Bank Indonesia misalnya. Kalau seandainya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga independen atau lembaga mandiri ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
atau keluar dari prinsip dan azas yang seharusnya, itu bisa diuji ke Mahkamah Agung. Sejauh ini ya meskipun dari Ketua Komisi 2 sudah menyampaikan bahwa meski dulu dengan KPU periode 2012-2017 hubungannya sempat memanas, kemudian dengan adanya hasil yang dipandang krusial dalam sebuah RDP antara Komisi 2 dan juga KPU juga nantinya akan memanas hubungannya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Itu yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.